Amanda Manopo mendadak dikerubuti para fans. Para fans yang sebagian besar pecinta ikatan cinta itu ramai-ramai berebut balon yang dipegang pemeran Andin ini. Alhasil tidak semua kebagian, rupanya riuh rendah itu sekaligus menandai jika pasangan Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta ini baru saja membuka usaha barunya di bidang makanan. Lantas, dari mana Amanda belajar bisnis makanan? Karena apa ya? Ya memang kita mau coba sesuatu hal yang baru pastinya. Kita kalau misalkan makanan nasi atau itu segala macam itu kayak udah biasa kan. Tapi gimana caranya kita coba bikin sesuatu hal yang baru yang dimana orang-orang kalau lagi pengen sesuatu kayak kue sus mereka sudah tahu mau belinya di mana, yaitu pasti di Kurimu Puff. Ya pasti ya memang karena kita memang suka makan dan suka minum ya. Nah, jadi ya kita coba untuk bikin sesuatu hal yang baru, makanya kita coba kue sus. Sebelumnya kita sempat ada beberapa hal yang pengen kita mau coba bisnis. Ada pretzel atau apa croissant atau apapun itu bagel. Nah, tapi akhirnya kita memantaskan diri untuk bikin si kue sus ini, si Kurimu Puff ini gitu. Karena kue sus memang susah dicari terutama. Terus habis itu varian-variannya kita juga banyak gitu. Dan kita namanya juga lucu-lucu dan kita juga rasanya juga sangat pas banget di mulut. Dan harganya juga sangat pas juga di kantong. Sukses sebagai bintang sinetron dan model iklan tak lantas membuat Amanda terbuai dengan limpahan materi dan popularitas. Ia sadar jika kelak akan berhenti beradu akting. Karena itu sedini mungkin ia berusaha sekuat tenaga membangun imperium bisnis bersama adik dan keluarganya yang lain. Kalau kita ngomongin masalah waktu, pasti waktu saya memang sangat berantakan sekali ya. Tapi kenapa saya memilih bekerja sama dengan kakak saya? Karena pulang pasti akan ketemu juga sebenarnya. Kalau misalkan saya lagi nggak pulang ke rumah atau apa, saya nginep di lokasi syuting, dia pasti akan menghampiri gitu. Komunikasi kita juga pasti akan lebih lancar. Karena apa? Angel sama saya sudah 23 tahun, jadi dia udah tahu karakteristik saya seperti apa yang saya suka, apa yang saya nggak suka. Dia pasti udah tahu nih mana kayak nggak suka nih, mendingan jangan gitu. Jadi saya nggak perlu harus banyak komentar karena dia udah kenal saya udah begitu lama. Dan bisnis ini kan bukan bisnis dua kali kita udah pernah jalanin bareng ya. Ini udah beberapa lah kita punya bisnis. Meski masih berusia 22 tahun, gadis kelahiran Jakarta 6 Desember 1999 lalu ini tetap fokus menjalani multi peran sekaligus. Berakting, modeling, dan menekuni dunia bisnis. Akibatnya ada hal yang harus ia tunda, apalagi kalau bukan soal asmara. Pernah menjalin kasih dengan beberapa pria, terutama dengan adik mendiang Olga Syahputra, yakni Billy Syahputra. Namun, sejak putus Amanda belum kembali menjajaki hatinya dengan pria lain. Rupanya Amanda masih selektif mencari pria yang benar-benar bisa membawanya ke arah yang lebih positif. Lantas, pria seperti apa yang dimaksud Amanda? Pastinya ada apa enggak ya itu masalah pribadi lah. Ya gitu. Relatif ya, mau ganteng mau kaya mau ya biasa aja atau apa. Setidaknya memang sekarang yang aku fokusin untuk yang bisa membawaku untuk ke jalan yang lebih baik, yang bisa menjagaku dan tidak menyakitiku seperti papaku. Untuk ukuran usia yang relatif masih muda, memang Amanda tak harus terburu-buru. Tapi seperti apa harapan ayah dan kakaknya untuk karir dan jodoh? Ya pastinya yang udah ya, maksudnya yang udah sering aku bilang gitu. Pastinya yang takut akan Tuhan itu nomor 1. Terus yang kedua ya pastinya dia harus sayang sama Amanda. Itu sih, aku cuma butuh 2 aja. Yang pasti aku tenang gitu. Lihat adik aku satu-satunya dia aman di tangan laki-laki yang memang bertanggung jawab dan punya karakter yang luar biasa gitu. Itu menurut aku udah cukup sih. Masa iya? Saya enggak itu ya, maksa Amanda harus begini-begini, enggak. Harus dia sendiri dia suka. Nah, dari kita dibilang ayah ya itu harus kita ikutin aja kan. Ajang Junior MasterChef Indonesia makin seru. Para peserta kali ini mencoba menghidangkan makanan sesuai selera salah satu juri idola mereka, yakni Chef Juna. Suasana riuh dengan perasaan berdegup kencang dirasakan para peserta, salah satunya Sandis. Ia membuat pie coklat ganache.
Saat disajikan di hadapan sang juri, Sandy sempat deg-degan. Lantas seperti apa reaksi Chef Juna? Dan ternyata kue buatan Sandy cukup enak, tapi sayang, penyuguhannya tidak cukup harmonis. Rupanya, Sandy juga mengakui jika bentuk sajiannya tidak sesuai dengan komposisinya. Okay, ganache is okay, pretty good. Ya, secara keseluruhan ini enak, tapi presentation is amburadul. Okay? Oke, Chef. Too much. Kamu harus bisa belajar menahan diri untuk yang nggak perlu tuh nggak usah. Gitu ya, apalagi kelihatannya seperti tumpuk berumpuk yang kurang harmoni. Oke? Lain kali aku akan lebih memperhatikan keharmonisan makanan aku ya, Chef. Thank you ya atas masukannya, Chef. Setelah Sandy, kini giliran Amira. Amira datang menyediakan pekanana pie. Bagi Chef Juna, ide membuat pie ini cukup baik. Tapi sayang, eksekusinya tidak sesuai harapan. Idenya ini bagus, ya, tapi sayang eksekusinya masih kurang sedikit. Yang dari kerasnya juga belum matang seperti sebaiknya. Dan juga untuk feeling tadi Chef Arnold sudah jelaskan, akan tetapi kamu bisa lihat dia kurang ya, kempes. Iya. Ya, so something needs to be done. Kali ini giliran Zep. Zep menyuguhkan makanan smoked chicken quisi pie untuk sang juri. Tapi sayang bagi Chef Juna rasanya kurang terlalu baik. Untuk kerasnya udah jelas ya, dari Chef Arnold jelaskan semuanya, which is saya setuju sekali. Di sini untuk isian, karena tadi saya visit kamu bilang ada 3 jenis keju. Pas saya rasakan, ternyata rasanya agak kurang nih kejunya. Dan kali ini giliran pie milik Regan yang dicoba juri. Tapi sejak awal, pie milik Regan kurang meyakinkan. Tapi bagaimana rasanya? Oke, Regan, sejujurnya saya suka ya pie kamu. Thank you, Chef. This is apple crumble. Still warm, tidak terlalu manis, which is I like it. Thank you, Chef. Memang your whipped cream itu tidak jadi kayak belecetan gitu ya. Ya padahal seharusnya kalau itu icing lebih bagus mungkin. Oke. Ya, meski belum sempurna menyuguhkan makanan sesuai selera juri, namun para peserta tak perlu berkecil hati. Apalagi masih ada sesi lain untuk memberikan yang terbaik. Saksikan terus hanya di RCTI. Idola Cilik 2022 makin seru saja. Para peserta kali ini mulai diberi tantangan untuk menyanyikan lagu dangdut. Untuk tampil memukau dengan gaun serba pink dengan latar para penari, Pamela Gania mencoba membawakan lagu Hello Dangdut yang dipopulerkan pedangdut Rita Sugiarto. Ayo kawan-kawan gembira bersama, ayo kawan-kawan bergoyang bersama, lepaskan rasa rindu kita semua dengan lagu yang gembira. Tak kalah lawas dari lagu dangdut yang dinyanyikan Pamela, Sani Navin juga membawakan lagu lawas yang dipopulerkan mendiang Elia Kadam, yakni Boneka India. Hatiku gembira, riang tak terkira, mendengar berita, kabar yang bahagia. Begadang jangan begadang. Sementara Vin Batubara tak ingin ketinggalan juga membawakan lagu milik Raja Dangdut Rhoma Irama, Begadang. Lagu yang dibawakannya cukup membuat para juri dan penonton ikut bergoyang. Perlunya begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Lagu milik Raja Dangdut yang cukup fenomenal juga dinyanyikan Benaya Ricardo yang berjudul Terajana. Yang menarik para juri, gaya goyangan Benaya yang cukup membuat para juri terhibur.